Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul melakukan salat zuhur berjamaah pada hari ini. Adalah sebuah kehormatan bagi saya bisa berkumpul dengan saudara-saudara saya seiman di masjid yang insya Allah saya betul sejarah adanya masjid ini. Tapi hari ini saya diberi kesempatan untuk berbicara sedikit, mengasih kultum katanya, kuliah 7 menit ya. Baik, saya akan memulai dengan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Bihablillah jami'a atau jami'an, bersama-sama. Allah tidak mengatakan bihablillahi nafsan, sendiri-sendiri, tapi jami'an, bersama-sama. Kemudian Allah melanjutkan wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Bapak dan ibu-ibu tahu persis hari kemarin, bahkan 3 minggu yang lalu, saya juga sendiri juga tidak tahu bahwa saya akan menjadi menteri. Kemudian hari kemarin juga akhirnya saya juga tidak jadi menteri lagi. Intinya adalah yang namanya jabatan menteri itu adalah amanah. Apakah ada bedanya pada saat seorang menjabat dengan saat dia turun, atau saat dia naik, atau pada saat dia sebelum menjabat? Rasanya bagi saya insya Allah nggak ada bedanya. Dalam pidato pelantikan saya di Kementerian SDM waktu itu, saya mengatakan jabatan itu tidak kekal. Hubungan atasan dan bawahan itu tidak kekal. Yang kekal adalah persahabatan. Kalau kita bersahabat, itulah kekal. Tapi jabatan sewaktu-waktu diambil oleh Allah, dan sewaktu-waktu juga akan diturunkan oleh Allah. Tapi apakah jabatan itu yang kita cari? Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, ya, telah kuntum khaira ummah, ya. Telah aku jadikan ummah terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah aku keluarkan di muka bumi ini. Ukhrijat berasal dari kata kharaja, ukhrijat, dikeluarkan, linnas, kepada manusia. Siapa itu umat terbaik? Umat terbaik itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama, kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf artinya adalah mengejarkan amar ma'ruf, wa tanhauna, mencegah kemungkaran. Dan kemudian Allah melanjutkan lagi, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah.
pertanyaannya adalah, apakah di ayat tersebut dinyatakan bahwa menjadi seorang menteri akan menjadikan kita seorang ummah terbaik? Enggak. Allah hanya mengatakan bahwa ya, khairu ummah itu apabila kamu melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Melakukan amar ma'ruf dimanapun posisi kita. Baik itu kita dalam posisi formal sebagai pejabat atau sebagai masyarakat. Dan itulah ciri pertama sebagai ummah terbaik. Apakah ummah terbaik itu adalah umat Yahudi? Allah mengatakan ukhrijat linnas, aku turunkan kepada manusia. Ya. Dengan ciri yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ciri yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dimanapun posisi bapak-bapak dan ibu-ibu. Apakah seorang pejabat, apakah seorang rakyat, apakah seorang pengusaha, selama kita berpegang teguh pada ciri kedua, wa tanhauna 'anil munkar, itulah ciri umat yang terbaik. Yang ketiga, kata Allah apa? Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuluhi wa yaumil akhir wal qada'ir wal qadar. Apa itu wal qada'il wal qadar? Mungkin di beberapa buku itu nyatakan takdir yang menyudahi. Manusia hanya bisa berusaha sekuat tenaga, tapi ingatlah Allah yang menentukan itu pada akhirnya. Di mana kita harus beriman mengatakan wal qada'il wa qadar. Enggak ada yang lebih tinggi dari itu selain kata-kata wal qada'il wa qadar. Mungkin Bapak bertanya pada saya, gimana Pak rasanya sudah tidak menjadi pejabat lagi? Sekali lagi saya katakan enggak ada bedanya. Saya masih makan nasi, saya masih orang Indonesia. Kebetulan keturunan Padang, ya. Saya belum mampu memakan kayu, belum mampu juga memakan mic ini. Berarti saya masih manusia biasa. Ya. Di acara pelantikan, satu kata yang insya Allah akan saya pegang teguh sekali. Ya Allah, jadikan takutku padamu ya Allah, membimbing aku menerima amanat ini. Saya meninggalkan Indonesia tahun 96, kembali 3 hari sebelum dilantik. Pelantikan hari Rabu, saya sampai ke Indonesia hari Minggu. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun, jadi. Dan kita menjadi saksi juga kemarin, kalau Allah berkehendak, kun fayakun, jadi. Apakah ini sebuah cobaan? Tadi saya pernah berdiskusi, saya katakan ini bukan cobaan. Ya. Semua sudah digariskan oleh Allah. Ya. Planner terbaik, the best planner, ya. Manusia bisa merencana, but the best planner siapa? Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Serahkan semua urusanmu pada Allah. Kita hanya bisa berusaha. Yang toh nantinya takdir yang menyudahi. Saya pikir sudah 7 menit. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang kedua adalah